Singgung progres pemain muda, pelatih Filipina komentar begini terkait striker pilihan Indra Syafri. Jens Revan disorot, Vietnam justru ambil langkah berani di Piala AFF U19 2024. Sempat hina STY, supporter Malaysia bak terkena karma usai Kim Pan-gon mundur. Wonderkid berdarah Surabaya makin bersinar di Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Singgung progres pemain muda, pelatih Filipina komentar begini terkait striker pilihan Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 baru saja menjalani laga pembuka Piala AFF U19 2024 melawan Filipina. Penampilan skuad Garuda Nusantara mampu membuat pelatih Filipina Joseph Ferre tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Joseph Ferre bahkan memuji pemain Timnas Indonesia U19 Arhan Kakak pada pertandingan pembuka tersebut. Diketahui keduanya pernah bekerja sama, di mana saat itu Ferre jadi asisten pelatih Persisolo Leonardo Medina pada Liga 1 musim lalu. Menurutnya, Kakak telah mengambil langkah besar dan terkesan dengan perkembangan striker muda Persisolo itu. Dia adalah pemain yang sangat penting untuk Persisolo musim lalu. Dia pantas bermain di sebagian besar pertandingan karena kualitasnya dan dia benar-benar mendorong tim untuk lebih maju, ujarnya. Selain memuji Arhan Kakak yang baginya merupakan striker dengan atribut lengkap, Joseph Ferre juga memuji langkah Indonesia dalam melakukan pembinaan pemain usia muda. Menurutnya, pengembangan pemain muda ini akan berbuah baik dan diyakini akan mampu bersaing di level internasional di masa depan. Dia juga mengaku terkesan dengan regulasi Liga 1 yang mewajibkan tim untuk menurunkan setidaknya 3 pemain U23, sebab dirasa memudahkan pelatih timnas untuk membentuk skuad yang lebih kuat. Di lain sisi, Ferre mengakui Filipina masih tertinggal dalam hal pembinaan pemain muda. Dia berharap negaranya mencontoh Indonesia dalam mengembangkan sepak bola. Di Filipina, kami belum memiliki level seperti ini di PFL atau pembinaan sepak bola junior. Dalam hal ini, Indonesia menunjukkan jalan bagi kami untuk bisa berkembang. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk belajar dari mereka, pungkasnya. Pandangan pelatih asal Spanyol tersebut seharusnya dapat menambah motivasi berlipat bagi federasi, tim kepelatihan maupun para penggawa. Dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang ada saat ini, diharapkan Timnas Indonesia bisa mencapai target yang telah dicanangkan. Jens Revan disorot, Vietnam justru ambil langkah berani di Piala AFF U19 2024. Vietnam membuat langkah kejutan untuk Piala AFF U19 2024. Bagaimana tidak, sang pelatih Hua Hin-Fing justru mencoret pemain abroadnya yang bernama Ho Hu Hung. Ya, langkah pelatih Vietnam itu berbeda dengan Indra Syafri yang menyertakan 3 pemain abroad di Timnas Indonesia U19, yakni Jens Revan, Welber Jardim, serta Marcelinus Amaola. Berbeda dengan langkah Timnas Indonesia U19, Vietnam justru tidak mengikut-sertakan pemain abroad mereka dan membuat hal ini lantas menjadi sorotan. Pelatih Hua Hin-Fing terpaksa mencoret 3 pemain yaitu Nguyen Mang Hung, gelandang abroad Ho Hu Hung, dan juga striker Nguyen Ang Tuang tidak masuk ke skuad final untuk Piala AFF U19 2024. Tulis laporan media Vietnam dan Tri. Pencoretan Ho Hu Hung ini membuat kejutan karena ia bermain di klub luar negeri. Selain itu, ia juga punya kewarganegaraan Vietnam dan Republik Ceko. Di antara pemain yang dicoret, Ho Hu Hung menarik perhatian. Gelandang ini lahir pada 2006. Pemain ini menghabiskan 13 tahun berlatih dan bermain sepak bola di Republik Ceko. Lanjut laporan tersebut. Ho Hu Hung merupakan pemain yang berkarir di Bohemians Praha 1905 Republik Ceko. Bahkan ia sempat masuk tim U16 dari Republik Ceko. Akan tetapi rekam jejaknya dari Eropa itu malah tidak dilirik oleh pelatih Vietnam dan justru dicoret dari skuad Piala AFF U19 2024.
Sempat hina STY, supporter Malaysia bak terkena karma usai Kim Pan-gon mundur. Bak terkena karma, supporter Malaysia harus menerima kenyataan ditinggal pelatih Kim Pan-gon setelah sempat menyindir timnas Indonesia dan Sintayong. Publik sepak bola Malaysia dikejutkan dengan keputusan Kim Pan-gon yang mengundurkan diri dari jabatan pelatih Harimau Malaya pada Selasa 16 Juli kemarin. Keputusan ini tidak disangka sebelumnya karena prestasi Kim Pan-gon terbilang cukup bagus selama melatih timnas Malaysia dengan mencatatkan 20 kemenangan, 10 kali kalah dan 5 imbang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia hingga Desember 2025. Akan tetapi dia memutus kontrak lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kim Pan-gon didatangkan FAM pada 21 Januari 2022 untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Tan Cheng Hu. Hal ini memunculkan optimisme dari pendukung Malaysia karena CV yang dimiliki. Hari ini saya telah memutuskan untuk mundur sebagai pelatih timnas Malaysia karena komitmen pribadi saya, kata Kim Pan-gon dalam konferensi pers. Secara prestasi, Kim Pan-gon telah memberikan banyak prestasi untuk Malaysia. Dia sukses membawa Harimau Malaya bermain di Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 43 tahun lalu. Bukan hanya itu, prestasi gemilang lainnya yang diraih Kim Pan-gon adalah membawa timnas Malaysia melonjak di ranking FIFA, bahkan sempat duduk di ranking ke-130 dunia. Situasi ini seperti karma yang harus diterima oleh supporter timnas Malaysia karena sudah merendahkan prestasi Sintayong bersama skuad Garuda. Ya, beberapa waktu lalu, seorang netizen Malaysia yang merendahkan timnas Indonesia dan Sintayong kembali viral setelah skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi prestasi yang diraih keduanya langsung berbanding terbalik karena Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga usai duduk di posisi ketiga klasemen akhir grup D dengan mengoleksi 10 poin. Wonderkid berdarah Surabaya makin bersinar di Eropa. Seperti diketahui, Sintayong memang gemar memproyeksikan sejumlah pemain muda asal Eropa guna menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pemain yang kini menjadi andalan tim senior seperti Rafael Struijk, Justin Hubner hingga Ivar Jenner sebelumnya merupakan pilihan Sintayong untuk timnas Indonesia U20 sebagai persiapan ke Piala Dunia U20 yang dibatalkan lalu. Kendati demikian, ada satu pemain keturunan Belanda lainnya yang punya potensi besar di masa depan namun gagal bermain bagi timnas Indonesia. Ya, dia adalah Kai Boham, pemain muda Belanda yang bisa ditempatkan pada berbagai posisi, mulai dari bek tengah hingga sayap kanan serta kiri. Kemampuannya itu sempat diminati oleh Sintayong dan bahkan beberapa kali mengikuti agenda pemusatan latihan timnas Indonesia U20 serta pertandingan uji coba menghadapi negara lain. Namun penampilan Kai Boham dinilai kurang memuaskan oleh Sintayong hingga membuatnya harus merelakan posisi di timnas Indonesia dan kembali ke Belanda dengan harapan bisa kembali dipanggil skuad Garuda. Tak lama setelah itu, Kai Boham kemudian kembali melanjutkan karirnya di Eropa bersama klub Liga 2 Belanda, Almere City U21. Bahkan ia pun langsung dipercaya untuk mengisi pos utama pada lini belakang Almere City U21. Performa impresif Kai Boham bersama Almere City U21 itu juga membuat sang rival yakni Telstar U21 tertarik untuk menggaetnya pada musim lalu. Kini jelasnya Kai Boham tampak masih berhasrat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Hal itu diperlihatkan ketika ia mengunggah ulang video hingga foto saat tampil untuk Garuda Muda. Melalui media sosial Instagram, Kai Boham kedapatan mengunggah momen saat dirinya tampil bersama pemain timnas Indonesia seperti Cahya Supriyadi serta Muhammad Ferrari. Lantas dengan penampilan ciamiknya ini, apakah Sintayong bakal kembali melirik Kai Boham untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang putaran ketiga nanti? Menarik untuk dinanti.